awalnya membuka 3 ekskavasi, diperlebar lagi. Menjadi kalau nggak salah 15 meter ya, 15 meter dari titik awal struktur yang kebuka oleh Vigo itu. Apa yang dari 15 meter yang di istilahnya mungkin pelebaran itu ya? Iya. Apakah ditemukan lagi, Mas? Dari pembukaan penerusannya renovasi itu yang 15 meter itu awalnya itu kan luas 15 meter. Kalau di manual oleh orang hanya beberapa orang. Kemarin dari tim BPJP itu 11 kalau 11 orang itu tidak cukup ya waktunya. Kalau untuk penggalian hanya menghubungi jasa marga membantu 1 bego untuk membuka tanah hanya sebatas 30 cm 30 cm dari permukaan tanah ke bawah. Nah itu dibuka oleh bego, kemudian pas lurus dari struktur batu bata yang kelihatan yang di tebing itu mengarah timur barat ya. Timur barat itu ternyata ada remahan atau dari 15 meter itu ada di tengahnya itu sebuah struktur. Kemarin berapa hari Sabtu kalau salah, hari Jumat itu dibuka, ternyata sebuah struktur batu bata di bawah itu dari remahan itu ya, kan remahannya dibuka, tanah dibuka, kemudian remahan batu bata merah itu dibuka, ternyata ada struktur itu yang berupa struktur itu. Nah kalau misalkan diperkirakan untuk struktur bangunan yang temukan kira-kira pada saat masa kerajaan apa? Kalau masanya itu nama desa dulu di peta Belanda 1846 kalau salah, desa itu menjadi nama desa Ngadipuro. Adi kan artinya utama, puro bisa kota, bisa. Di Lesan Puro Gang 2 itu ada nama dusun kalau nggak salah, namanya Tegaron. Tegaron dalam prasasti Turian jenis Seladon itu mangsa Song Yuan. Nah itu dapat 914an juga. Nanti apakah ini yang dikatakan Kabalon atau Kebalen lama? Bisa juga seperti itu, karena berkelanjutan mulai masa Sindo, Empu Sindo, kemudian masa Singosari, itu disuruh kita lihat kajian sejarahnya gimana, juga kita lihat dari kajian akhir dari ini sudah diputuskan itu sebuah struktur apa, atau bangunan suci, atau sebuah pemukiman, atau kemudian atau patetan itu kita belum mengetahui. Kalau menurut warga di sebelah utara dari situs ini kan ada sebuah barungan atau pohon bambu. Pohon bambu itu dulunya sempat ada punden. Orang-orang Cemoro Kandang mau melakukan baian atau selamat desa ke punden itu, warga di sekitar itu kalau dikatakan fanatik lah ya,
atau apa lah, itu dikasih apa kotoran sapi di sini. Kemudian beberapa tahun kemudian ada itu dibuang ke sungai, kemudian kembali lagi. Ini menurut warga ya, dibuang ke sungai kembali lagi, sering begitu. Akhirnya ada warga yang apa memendam dari ada itu. Nah ini yang sebenarnya mendukung situs ini sangatlah kompleks. Jadi ada sebuah bangunan suci, ada sumber mata air juga ada, sebuah pantai itu temannya kan sangat istimewa, banyak mas-masnya, ada masnya, ada teman banyak, ada puji ya, dari ini ya. Itu sampai ditemukan teman-teman itu nggak begitu dalam. Karena kenapa? Karena dulu warga sebetulnya tahu di atas permukaan tanah itu sudah ada struktur batu bata. Ada fondasi, ada yang dibuat fondasi, ada yang dibuat semen batu bata merah, ada yang buat untuk pesantren. Karena di area sana dulu sebelum pembebasan lahan itu ada seorang pesantren. Saya mungkin ada tambahan. Kayaknya situs ini kompleks sekali nih ya. Kompleks sekali. Kalau bisa dibilang istimewa lah. Karena candi-candi yang ada di Malang itu rata-rata dari batu asin, tinggalan situs ya. Itu sebagai apa, perlu dijaga lah. Karena apa, sebagai kalau di Malang itu juga batu bata merah, sebuah situs bersejarah yang berbahan batu bata merah. Nah, apa namanya istilahnya dari apa hasil dari temuan dari besok ada pertemuan ya. Akan ada pertemuan ini tadi bilang akan merubah wajah Malang ya. Ya betul. Malang buang atau diisikan begitu saja, walaupun misalkan itu bukan apa-apa, tapi kan harus ditelaah dulu ya, dikaji oleh para ahli. Nggak apa-apa untuk melakukan ke RT
eh, struktur masa pemerintahan dari Wisnuwardana yang sebelumnya. Jadi sebelum Wisnuwardana itu dalam prasasti Mula Mangun disebutkan siapa saja yang memerintah, siapa saja itu yang disebutkan dalam prasasti Mula Mangun. Satu lempeng itu ditemukan di Rosokan malah. Ini yang apa ya? Itu kan penting untuk menguat sejarah baru, untuk menambahkan. Ya, jadi istilahnya itu sesuatu yang sangat penting malah ya karena kita nggak tahu ya nggak salah kalau kita nggak salah. Tapi warga juga warga juga kan karena mungkin dikira ini juga sesuatu yang mengganggu atau untuk kesibukan atau aktivitas sehari-hari ya kan. Cuman kalau misalkan ini kok bentuknya nggak seperti biasanya ya kan. Ciri-ciri kalau kita menemukan situs itu seperti apa sih Mas? Nah ini mungkin informasi untuk warga ini untuk pendengar juga. Ciri-ciri menemukan situs itu ya kita ya tidak tahu juga karena sebuah situs atau cagar budaya itu kan bentuknya kan banyak, entah itu pendahului, entah itu seperti itu batu bata. Nanti kadang ada sendok yang masa-masa kolonial dibilang tua, masa kerajaan sudah ada. Makanya perlu, tidak masalah dilaporkan, nanti dilakukan kajian, entah itu nanti ada. Kalau prasasti masyarakat biasa menyebutnya batu tulis ya, batu tulis atau batu yang bertulis. Kalau masyarakat umum biasanya menyebutkan batu tulis. Kalau seperti Yoni itu kadang orang bilang lumpang, atau itu Yoni. Kadang kalau sebuah lingga itu alung gitu. Ini masalah nanti mungkin kalau ada laporan kami akan turun untuk melihat, mendokumentasi apakah itu benar sebuah cagar budaya atau benar. Karena kalau suatu itu sebenarnya atau penemuan sesuatu yang ada dengan sejarah sebenarnya itu kan dibentuk seperti mungkin lempengan atau prasasti itu kan bukan bedakan itu mungkin menjadi modal awal masyarakat menemukan ukiran tulisan Jawa. Kalau tulisan Jawa kan Hono Coroko itu dibedakan dengan yang batu atau temuan yang lain yang alami. Mendengar karena temuan-temuan seperti ini lagi kita bisa mengorek jati diri kita, bisa mengorek sejarah Malang itu sebenarnya kan dari temuan-temuan. Ya, karena kita para ahli, para sejarawan nggak sembarangan menentukan atau mengkisahkan suatu sejarah. Ya, kalau sejarawan itu makanya selalu bilang kemungkinan.
kemungkinan di masa ini, kemungkinan ini, karena tidak apa, sejarah itu kan tidak pasti, ada apa, fleksibel. Nanti ada data baru kan bisa diperbarui. Makanya di sejarah itu kemungkinan di masa ini karena di pendukungnya seperti ini, sekarang ini buktinya apa, koin, terus keramik, terus dari kajian toponim nama-nama desa di daerah sana juga. Ada kajian lah, ada kajian, ada ilmu bantu, bahkan lintas ilmu kita pakai. Seperti di situ sekarang ini kependam ya, kependamnya itu kita tidak tahu karena kalau dari bencana alam berupa apa, gunung meletus, banjir, itu dalam apa, struktur tanah situs ini terpendam, itu kemungkinan terkena dari Sungai Amprom, karena Sungai Amprom sendiri itu dari areal Tengger ya, areal Tengger. Kemungkinan dulu sempat ada yang sampai menutupi dari situs ini. Kemudian ada lapisan tanah lagi, ada lapisan tanah lagi. Karena di atas struktur batu ini tanahnya sangat keras, seperti padas. Tanah keras kok di bawahnya ada struktur. Ini yang agak apa ya, unik lah. Nah, dari teman juga ada batu, dan itu ternyata batu lava. Nah, kemungkinan itu di apa, ditutup oleh, karena di menurut tahun 82 kalau nggak salah, 82 itu sempat ada lahar dingin yang sampai warga mengungsi di daerah sekarang itu. Ini yang batas akhir dari lahar dingin yang melewati Amprom itu. Nah, ini yang batas akhir. Tidak tahu yang sebelumnya. Jadi yang namanya apa, peninggalan sejarah ya, karena ada faktor alam juga yang berlalu juga untuk menelaah atau kaitannya meneliti suatu cagar budaya, apalagi kalau seperti ini. Dan ya diharapkan kembali lagi pihak-pihak yang istilahnya itu ada apa ya, ada sambungannya dengan budaya, ya kan, terus pemerintah juga ada perhatian, ya betul, yang cuman aktivis atau jenengan-jenengan gini yang punya greget tapi dari atasan sendiri, dari pemerintahan kurang ada perhatian dengan peninggalan sejarah, cagar budaya, kayaknya kok muspro gitu ya. Karena ya kembali lagi kebijakan kan beliau-beliau yang punya kebijakan, ya kan, jangan cuma menjalankan sesuai dengan apa yang unik. Kalau misalkan kebijakannya harus diratakan, ya gimana lagi? Kan saya ya, kalau padahal ini adalah peninggalan sejarah dan harus dilestarikan. Tapi kalau ada kebijakan, alah tidak penting. Nah, ini repot terus. Nah, kembali kita ke apa namanya, penemuan yang baru-baru ini ya kan. Selain ada koin, ada guci, mungkin peralatan rumah tangga juga ditemukan nggak? Banyak. Perabotan rumah tangga banyak ada juga. Kalau menurut informasi dari Pak RT, Pak Muhammad Arifin, itu ada ditemukan seperti talam, terus
terus ada Talam itu apa mas? Talam itu apa? Talam itu apa ya, sebuah bentuknya lingkaran untuk biasanya untuk membawa kerak atau dari biasanya bahannya perunggu. Oke. Terus pokornya dari perunggu juga, terus ada pegangan kaca menggolo, kalau orang-orang bilang itu kaca menggolo. Pegangan itu Pegangannya karena bagian atasnya itu sudah kena bego. Dari kan bilang. Kemudian koin, terus ada gerabah, ada kendi susu untuk ritual gitu, untuk pemujaan. Ada gerabah, ada itu kan dapur semua. Terus ada lampu minyak, lampunya bahkan ada 3 lampu minyak. Kemudian warga dijual. Karena tidak tahu ya, sayang sekali ya. Padahal itu bisa apa ya, menjadi barang yang tergila-gila. Betul. Terjadi. Ya kalau warga yang menemukan, ya dia yang menemukan, ya nggak tahu. Ya. Cuman kalau menemukan sesuatu yang bersifat sejarah atau bersifat ada indikasi ini, saya monggo kita ya sama-sama mencintai, sama-sama peduli. Kalau misalkan warga syukur baik, istilahnya lagi lemah-lemahku dewi seperti itu agak juga ya kalau udah jatuh di tangan apa ya, kolektor. Ini apa? Kita didata. Kalau dimiliki pribadi silakan, monggo. Tapi kan harus dilaporkan dulu. Tetap dilaporkan untuk didata temannya apa aja. Nanti kalau misal ini berpindah tangan, si pemilik pertama itu melakukan pemindahan tangannya di sini, si B, siapa. Nanti kita data lanjutan lagi. Asal jangan dijual ke luar negeri. Karena kalau dijual ke luar negeri sudah hilang sejarahnya. Monggo, kalau dirawat sendiri oleh warga monggo, asal didata terlebih dahulu tempat siapa, temennya siapa, nanti kalau pindah tangan ke siapa nanti kita tahu akan apa namanya yang ditemukan ini sesuatu yang besar di kota Malang, di Malang Raya. Malang Raya. Nah, ini berdampak nggak ke sejarah Malang yang selama ini sudah diketahui banyak masyarakat? Terjadi viral itu tadi. Nggak, maksudnya mungkin ada apa namanya keterangan sejarah yang mungkin ada apa ya, penambahan seperti tadi Mas Eko tadi bilang kalau dulu apa sebelum ditemukan ini apa candi ya kan terbuat dari batu. Nah, sedangkan yang ditemukan ini adalah batu bata. Berarti kan ada sedikit ada perbedaan nih. Berarti kan ada penambahan sejarah di Malang. Gimana nih Mas Eko? Kalau penambahan itu ada karena kita mencari bahwa di Malang yang lebih jelasnya situs permukiman atau
suatu benteng itu sudah tidak ada, kecuali ini baru ada gitu. Berarti kalau ini yang selama ini ditemukan apa seperti puing-puing gitu. sisa-sisanya, puing-puingnya, ya. Kalau yang ini bisa dibilang kompleks gitu ya? Iya, ya strukturnya masih ada lah, sehingga ini menjadi penambahan suatu data sejarah di Kota Malang, yang di Malang, menjadikan sejarah Kota Malang ini lebih beragam lagi. Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan di masa Pusendo ya, kemungkinan masih kemungkinan bisa lanjut ke Majapahit yang dibilang Joko tadi, yang mereka balon itu bisa, tapi perkembangan di Malang sendiri beragam dan masih digali. Semoga hasil dari pertemuan besok positif. Hasilnya untuk jangan sampai apa ya yang namanya, tapi gimana besok pasti dari pemerintah terus dari pelestari budaya itu punya argumen, tapi juga punya data-data yang bisa mendukung bagaimana ini situs kelanjutannya, ya kan? Apalagi yang ditemukan sudah banyak dan banyak yang hilang juga. Jangan sampai hilang lagi, jangan sampai raib tanpa diketahui, ya kan? Kalau misalkan mau dimiliki sendiri boleh, tapi kan tetap harus didata, ya kan? Nah, mungkin kalau bisa jadi teman-teman tadi dijadikan satu, dibikin sebuah mungkin museum atau ya bagaimana, ya kan, dilihat nanti ke depannya. Itu lebih bagus lagi gitu ya. Bahkan kalau bisa ada museum desa, itu lebih bagus, karena kalau di Malang masih belum ada museum desa. Jadi kalau misalkan dikumpulkan ini yang udah yang temuan-temuan tadi, terus ditata sedemikian rupa menjadi museum desa, wah itu menjadi wisata baru lagi. Dan itu memberi dampak ke masyarakat, nanti dibangun apa, seperti yang diharapkan. Jadi tarian budaya, efek bukan hangat ya, tapi masih panas. Dan besok masih ada pertemuan dari pihak terkait tentang kelanjutan dari situs ini. Menurut panjenengan selaku budayawan gimana sih? Ya, jadi begini, nilai kebangkitan nasionalisme dulu, salah satu dari rasa cinta tanah air adalah memahami, mengerti tentang sejarahnya. Dan sejarah itu penting sekali, karena dengan adanya sejarah kita mengetahui tentang asal-usul, mengetahui tentang budaya, mengetahui tentang pola kehidupan, mengetahui tentang sendi-sendi etika, mengetahui tentang sendi-sendi keberagaman dan beragaman. Jadi salah satu situs yang ditemukan yang di sekarang ini sebenarnya kita mencoba untuk sebagai pembelajaran. Jadi pembelajaran masyarakat, pembelajaran dari komunitas budaya, kemudian pembelajaran dari SKD yang terkait. Karena semuanya ini adalah saling berkaitan ya. Jadi bukan hanya masyarakat saja, bukan hanya dari SKPD atau komunitas-komunitas, namun semuanya hendaknya perlu ada konsolidasi, perlu adanya sebuah komunikasi, perlu adanya sebuah kebersamaan. Jadi sebenarnya banyak yang ditemukan kalau bentuk peninggalannya yang ada nilai
nilainya yaitu emas. Tapi manakala ada sebuah temuan yang bentuknya batu atau bagian atau masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau kurang mencermati peninggalan tersebut. Salah satu diantaranya adalah yang di daerah Ngantang. Di daerah Ngantang itu setelah ditemukan ya sudah. Jadi ada di sana ada banyak patung-patung yang notabene itu adalah salah satu peninggalan dari sejarah. Namun ketika sudah ditemukan sudah tidak ada kepedulian dari pihak-pihak terkait yang untuk menindaklanjuti. Jadi masyarakat akhirnya ada sebuah keengganan ketika ada sebuah bentuk-bentuk dari peninggalan sejarah atau bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk ritus yang kemudian menjadi sebuah biasa saja gitu. Jadi ini cuman batu, ini cuman keramik, ini cuman batu bata besar. Jadi nilai-nilai kebangkitan atau kebersamaan, nilai cinta tanah air yang sekarang ini harus perlu dikembangkan. Jadi ketika kemudian masyarakat menemukan, hendaknya ini memang segera dilaporkan atau ditindaklanjuti kepada pihak yang terkait. Namun pihak yang terkait kadang-kadang juga untuk menindaklanjuti lebih lanjut itu masih banyak proses, masih perlu banyak adanya prosedur, jalinan-jalinan koordinasi. Ini yang kemudian adalah tinggalan leluhur. Leluhur itu sebenarnya tidak untuk dipuja-puja, tidak hanya untuk dipuji. Ketika kita menemukan bagian atau sesuatu yang sebagai peninggalan sejarah, sebenarnya ini adalah salah satu bukti kalau kita merawat atau kita misalnya ngopeni itu, ini juga adalah salah satu nilai-nilai rasa atau wujud berbakti kita kepada leluhur. Leluhur telah membuat, leluhur telah membangun, leluhur telah mendirikan kalau misalnya ada sebuah kerajaan dan kemudian membangun. Sebenarnya kita sepatutnya sebagai generasi penerus memberikan bakti kita kepada leluhur, yaitu salah satunya dengan mencintai peninggalan itu. Jadi kalau menemukan sesuatu bentuk yang misalnya batu, entah itu batu apa saja yang kira-kira kalau misalnya batu andesin mboten ngertos ngoten nggih, kita batu kali yang ada bentuknya, misalnya bentuk-bentuk seperti dakon, bentuk-bentuk seperti patung, bentuk-bentuk seperti linggayoni itu kayak lumpang yang kotak, di bawahnya kemudian ada sebuah pancuran, terus kemudian dari peninggalan. Gimana masuk ya. Wilujeng dalu terus dicobi malih boten menapa menawi badhe mungkin badhe nambahi napa ya napa. Wilujeng dalu terus malih sehat dipun cobi malih sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bu Yatin nggih. Kula badhe tanggep dateng Pak Ketua. Nggih Bu, monggo. Napa telepon kula sampun hilang dari Oh mboten Bu, tasih wonten. Nggih. Tumbas malih to. nggih. Mboten nek mboten kula paringi nomor kula malih. Oh nggih monggo nggih. Nomor kula nggih. Dipaten niki. Oh nggih Bu. 81945 Nggih. Dengan SMS kula badhe anak kali Bu Priyatin badhe teng dalem panjenengan. Oh, ngoten nggih. Priyatin mboten badhe kali kula badhe dateng mriko. Oh nggih, kersowan. SMS teng kula nggih. Oh nggih Bu, nggih. Nggih. Ngoten mawon sampun matur nuwun. Nggih, sami-sami. Aduh, begini. Oh, enggak dilanjut kemarin curhat. Iya. Seperti yang di Mojorejo kemarin yang menyebutkan tentang Mas Eko, ada bagian di Mojorejo ya. Di Mojorejo adalah sebagai salah satu bagian untuk peninggalan sejarah. Dan di Gunung Ukir ya. Di Gunung Ukir
itu ada bagian yang ditinggal sejarah. Itu pun ketika nyun sewu banyak orang yang mengetahui, terus tidak ada sebuah kepedulian. Dari sana cuma nyun sewu digeledak. Ya. Jadi salah satu orang-orang plus komunitas plus sejarah atau komunitas apa saja yang memang mereka peduli dengan cara begini. Jadi salah satu di antaranya tempat punden atau ritus atau kadang situs itu nyun sewu mereka menjadikan tempat-tempat tersebut adalah sebagian dari ritual mereka. Jadi salah satunya adalah seperti padang bulan Purnomo Sidi atau acara apa saja, misalnya mocopad, acara apa saja yang memang merujuk kepada bentuk-bentuk ritus, bentuk-bentuk situs atau percandian. Ini loh yang sebenarnya perlu ditindaklanjuti oleh SKPD yang untuk SKPD, karena pemerintah daerah sebenarnya berkewajiban untuk satu membina, kemudian mengarahkan. Dan di sisi lain, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melestarikan hal ini. Jadi kalau misalnya komunitas melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada bagian untuk melestarikan budaya atau melestarikan nilai dan tradisi, namun di situ tidak ada dukungan dari pemerintah tempat, maka itu juga akan salah satu bagian yang kurang mempedulikan nilai-nilai sejarah. Jadi kalau misalnya ada, saya juga mengalami hal yang sama karena masyarakat masih menyamakan antara nilai budaya dengan nilai agama. Jadi kami sebagai komunitas Sasmito Jati dari matching, kalau misalnya di satu tempat kita akan ketemu sama. Kapan itu saya dengan Mas Joko itu ketika saya mengadakan sebuah bentuk ritual padang bulan di mana, di Kajuk, itu ada punden, salah satu punden yang kemudian dinyatakan punden tersebut kurang dipedulikan, kurang diperhatikan. Jadi adanya itu adalah sebuah makam atau kuburan. Namun sebenarnya di sana banyak peninggalan-peninggalan yang memang mengarah kepada bentuk-bentuk yang masa lampau. Jadi sebenarnya kajian yang seperti ini atau dianggap sebuah bentuk nilai-nilai keagamaan. Kami sebagai komunitas sebenarnya mencoba dan belajar tentang tempat tersebut. Jadi seperti sebelum ada situs Segaran ini karena ada proyek nasional, jadi kemudian terkuak masalah ini. Sebenarnya kalau sebelum proses proyek nasional ini kemungkinan adalah bagian dari orang per orang, namun itu kemudian nyun sewu ada bagian-bagian batu bata yang dianggap sebagai bentuk-bentuk bangunan lama yang tidak dipedulikan. Sebenarnya inilah pembelajaran kepada masyarakat bahwa perlunya kita mempelajari sejarah, perlunya kita peduli dengan bagian dari masa lalu kita atau itu diketahui oleh generasi penerus. Dengan nggak tahu kan siapa jadi. Baik, sebelum pamit ada tambahan yang disampaikan? Tambahnya mungkin kalau ada yang dari dulu sudah ditemukan. Terus berulang, mungkin detail dan pelakunya itu berbeda. Tapi sejarah itu bukan hanya untuk mengagung-agungkan mbah-mbah kita, bebe kita, masa lalu kita, tapi gunanya meneropong masa lalu untuk ke masa depan. Nah, kalau
jika masyarakat tidak mau belajar sejarah, tidak melestarikan sejarah atau nilai-nilai sejarah, mengambil nilai-nilai sejarah, itu mungkin ada degradasi moral di masyarakat. Jadi sejarah itu untuk mengenal kita juga. Kita siapa sih leluhur kita, bukan untuk dipuja, ya kan? Tapi untuk sejatinya kita orang Malang, masyarakat Malang atau warga Malang, kita sejarahnya seperti ini. Nah, Malang saya karena leluhur kita besok akan berkoordinasi termasuk dengan Jasa Marga. Jadi ini penting sekali nanti menindaklanjuti apakah jalan ini terus hasilnya nanti seperti apa diteruskan, apa belok atau gimana, terus kemudian kelanjutan tentang situs ini nanti seperti apa. Jadi kami akan menyampaikan kepada masyarakat. Matur nuwun Ki Priambodo, Kang Eko, Kang Joko, matur nuwun sangat, terima kasih. Ini Mas Joko sama Mas Eko dan juga rekan-rekannya sudah kerja keras untuk pelestarian budaya, untuk ya kita sama-sama harus ikut, nggak cuman komunitas saja, betul, ya kan, yang berkecimpung, tapi semua pihak, semua lapisan masyarakat juga turut berperan ya, turut ambil andil dalam hal pelestarian budaya. Insya Allah akan semakin lebih cepat, ya kan, nggak kehilangan jejak atau nggak kehilangan barang-barangnya. Oke, matur nuwun kateng mamireng kaulin Kang Ayban Haji Santosa nyuwun